Gitu boleh dilanjut. Ya Allah. Oke, kasus kedua ya. Kuliah masih putus-putus. Kuliah saya masih putus-putus enggak? Kadang ada, kadang enggak ya, Bu Pit. Bu Pit jadi coach ya di sini ya kasus Waduh, kedua ya. coba. Iya, tapi bukan berarti jadi coach harus ngomong belakangan kan. Ini skenarionya Iya. ceritanya karena saya yang kedengaran nggak suaranya? Kedengaran nggak teman-teman? Cuma emang agak kecil suaranya Bu Fitri. Bentar saya. Ya, ini coba kasih saya bentar. Saya nyaring. Kayaknya memang gangguan ini jaringannya agak-agak terputus. Skenarionya ini saya curhatnya lewat online ya, ceritanya bukan berhadapan langsung. Jadi saya sama Pak Surya bisa dimulai teman-teman, siapkan waktunya, jadi ingat nanti. Tapi kayaknya saya tidak. Bentar Bu. Kayaknya udah bagus deh Pak Surya. Ya, suaranya ini nah. Saya ada orang nyensor di belakang, jadi saya redam dulu sedikit. Enggak, tapi suara Bapak saya dengar kok, enggak masalah. Oh ya. Oke, bisa dimulai Bu. Ya, berarti saya sama Pak Suryadi ya. Ya. Assalamualaikum. Baca dulu, silakan dibaca kasusnya. Sudah dibaca kasusnya baca dulu. Oh. Ya. Lupa saya Bapak. Sinopsisnya dulu. Kita berdua ya Pak Sur, kita dapat kasus 2 yaitu seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil pada murid yang mengikuti les tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid yang tidak ikut. Jadi bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Jadi kita mulai ya Pak. Ya, silakan Bu. Ceritanya curhat online ya. Ceritanya ini curhat online antara murid dengan sang guru. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf Bapak, saya mengganggu. Saya mohon izin untuk menyampaikan tentang masalah yang saya hadapi. Kira-kira Bapak punya waktu tidak? Boleh, silahkan dengan senang hati. Bapak akan membantu. Kalau memang Bapak bisa membantu apa yang sedang kamu hadapi permasalahan itu. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Masalah apa yang sedang kamu hadapi, Fitri? Kemudian kira-kira setelah ngobrol dengan Bapak nanti, apa yang ingin kamu capai? Saya ingin mendapat solusi dari masalah yang sekarang saya hadapi, Bapak. Selain itu, mungkin ada lagi? Saya itu agak-agak bingung. Kenapa sih atau mungkin cuma perasaan saya saja seperti ini, atau karena memang sifat saya seperti ini Bapak, jadi saya tidak tahu dan saya ingin mencari penyebabnya kenapa bisa seperti ini gitu, Bapak. Gitu. Kita coba kamu ceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru yang mengajar di sekolah ini, Bapak. Diperlakukan tidak adil, masa ada guru yang seperti itu? Maksudnya diperlakukan adil, tidak adil bagaimana? Dan apa yang membuat kamu kok sampai merasa diperlakukan tidak adil, Fitri? Saya merasa saya sering disindir oleh beliau karena nilai saya sering rendah, Pak. Alasannya karena saya tidak ikut tes privat sama beliau. Oh gitu, disindir toh, jadi baper gitu. Selain disindir, mungkin ada lagi yang membuat kamu tidak nyaman?
Iya Pak, ya itu tadi nilai saya yang menurut saya di bawah teman-teman yang ikut les sama beliau Bapak. Oke, oke, oke. Eh, Sekarang coba kamu pikirkan, mengapa kamu merasa kalau kamu disindir atau mengapa kok bisa nilaimu itu bisa di bawah teman-teman kamu? Saya itu orangnya memang sedikit agak baperan Bapak. Jadi kalau ada orang yang ngomong bisa jadi bukan ditujukan kepada saya, tapi kok malah saya yang merasa seperti itu Bapak. Kamu terlalu sensitif berarti. Sebenarnya itu sih bagus ya. Eh, tapi itu juga bisa mengganggu loh. Kira-kira apa yang beliau sampaikan hingga sampai kamu baper begitu? Beliau mengatakan untuk dapat nilai yang bagus harusnya selain belajar lebih giat, mengulang pelajaran di rumah, kalaupun juga bisa jadi kita juga harus ikut les privat kalau memang dibutuhkan seperti itu. Oh, sebenarnya sih bagus ya yang disampaikan oleh guru itu. Eh, Apakah saat mengatakan hal tersebut hanya ada kamu dan teman-teman yang ikut les saja atau memang di depan semua teman di kelasmu? Beliau mengatakan ketika pembelajaran di kelas di depan semua teman-teman, Pak. Apakah semua teman di kelas kamu itu les privat kecuali kamu? Tidak Bapak. Banyak juga teman saya yang tidak ikut. Kemudian terkait tadi, kamu mengatakan nilaimu lebih rendah karena kamu tidak ikut les. Betul ya? Iya, betul Bapak. Terus bagaimana dengan nilai teman kamu yang juga tidak ikut les privat? Yang tidak ikut les privat ada juga sih teman saya yang nilainya juga tinggi walaupun tidak ikut les Bapak. Oh iya, iya. Kenapa teman kamu itu bisa nilainya tinggi? Padahal kan juga sama seperti kamu tidak ikut les privat kan? Teman saya itu dia rajin belajar, rajin mengulang pelajaran, dan juga mencari sumber-sumber belajar, bukan hanya dari buku, bisa juga dari internet, Bapak. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan teman kamu itu benar loh. Nah, kira-kira untuk kedepannya nih, apa sih yang akan kamu lakukan? Apa ya, Pak? Gini deh, coba kamu pikirkan lagi. Kira-kira apa rencana kamu dalam mencapai tujuan dari permasalahan yang kamu hadapi saat ini? Karena memang ini memang sangat mengganggu ke depannya kalau memang kamu tidak bisa mengatasi masalah ini segera. Karena ini berkaitan langsung dengan semangat belajar kamu, capaian belajar kamu. Jadi silakan dipikirkan dulu kira-kira rencana apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi permasalahan kamu ini. Pertama, saya akan mengubah sifat saya yang suka baper tadi, Bapak, supaya tidak mudah tersinggung. Nah, karena di kelas tersebut kan bukan hanya saya sebenarnya yang tidak ikut les, teman-teman saya juga tidak ikut les. Seperti itu, Bapak. Nah, betul. Karena tadi Bapak mendengar ada teman kamu yang juga tidak ikut les, tetapi nilainya bisa bagus kan? Nah, ini keren sekali. Kemudian ada lagi enggak yang bisa kamu lakukan kira-kira? Nah, saya juga ingin seperti teman saya yang walaupun tidak ikut les tadi, dia juga nilainya bagus, berarti saya harus belajar lebih giat, harus banyak mengulang pelajaran, juga tidak hanya belajar dari sekolah saja, saya juga di rumah sering belajar dan mencari sumber-sumber belajar seperti yang dilakukan teman saya tadi, Bapak. Nah, bagus. Sebenarnya kamu sudah sangat paham dengan masalah kamu
kamu juga sudah sebenarnya mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi masalah itu. Eh, Bapak senang sekali mendengar apa yang kamu sampaikan tadi. Kira-kira eh, apa yang kamu capai dari diskusi kita kali ini, dan komitmen kamu itu seperti apa sih dalam menjalankan rencana kamu nanti? Saya akan selalu berpikir bahwa guru tersebut, apa yang diucapkan beliau bukan hanya untuk saya, bukan menyindir saya seperti itu. Jadi saya merubah pola pikir saya, Bapak, bahwa itu bukan menyindir saya, tapi demi kebaikan teman-teman yang ada di kelas supaya kita nilai kita bagus gitu, seperti itu. Jadi saya akan merubah pola pikir saya bahwa saya tidak disindir, itu demi kebaikan saya juga. Kemudian saya akan lebih giat lagi belajar. Itu rencana, itu bagian dari tanggung jawab saya, dengan cara saya akan belajar dimanapun kita bisa belajar ya Pak ya, di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja kita akan tetap bisa belajar seperti itu. Ya, Bapak senang sekali kamu bisa memahami dari permasalahan kamu, terus dapat solusinya. Bapak juga berkesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada guru yang memperlakukan muridnya itu secara berbeda-beda. Kalaupun ada yang merasa seperti itu, mungkin kamu belum cukup dewasa untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru tadi. Sebenarnya kamu sudah menemukan masalahmu, menemukan cara menyelesaikannya. Bapak senang sekali mendengar itu. Kira-kira untuk kedepannya ada enggak yang bisa bantu kamu untuk menjalankan komitmen? Saya untuk menjalankan komitmen ini, saya pertama gini Pak, supaya saya tidak suka tersinggung, tidak suka baper, setiap pagi sebelum saya ikut kelas beliau yang saya anggap menyindir saya akan buat catatan di HP saya sih sebagai pengingat sebelum saya berangkat ke sekolah. Tulisannya, nggak boleh baper loh hari ini, karena itu bukan menyindir, tapi untuk membuat diri kita lebih bagus. Itu yang pertama. Kemudian saya akan belajar bukan belajar sendiri, saya akan mengajak teman-teman saya. Jadi saya berharap teman-teman saya yang ikut les itu bisa membantu saya juga mentransfer ilmu kepada saya. Selain juga saya mencari sumber-sumber belajar, benar-benar menguatkan niat saya harus rajin belajar supaya walaupun tidak ikut les, saya juga bisa dengan dapat nilai yang tinggi. Seperti itu. Nah, mantap sekali, keren sekali. Cara kamu mengatasi masalahmu dan siapa yang kamu ajak untuk membantu menyelesaikan masalah itu sangat tepat. Memang belajar juga harus serius ya. Jangan baperan lagi. Kemudian kamu harus banyak kolaborasi juga sama teman-teman, khususnya yang ikut privat, supaya apa yang mereka dapatkan di privat bisa ditularkan sama kamu. Oke Fitri, Bapak rasa kamu sudah dapatkan solusinya. Bapak ucapkan semoga kamu bisa menjalankan komitmen dengan baik dan segera bisa bangkit dari permasalahan yang kamu hadapi. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kok saya bangkit sih? Bu Aita ya? Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kok saya bangkit sih? Bu Aita ya saya? Iya, ya. Pesannya Pak Sur tadi, kenapa Pak Sur duluan aja biar aku bisa nyontek pesan Pak Sur yang di belakangan itu, keren banget tau. Oke, dari pengamatan saya di kasus 2, untuk praktek coaching model Tirta ini sudah terlihat semua ya, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Jadi tujuan itu nampak, baru coach itu berhasil mengarahkan coachee untuk menyampaikan tujuan dari perbincangannya. Lalu identifikasinya juga sudah bagus. Pertanyaan diberikan oleh coach juga
sangat mengarah ya, sehingga si coach tadi ini menjadi terbuka lah. Ternyata oh dirinya itu eh, begini tuh gitu. Lalu coach bertanya tentang hambatan atau kesulitan, kemudian solusi yang ingin dilakukan. Lalu coach juga mampu berperan menjadi pendengar yang aktif, sehingga coach itu menjadi nyaman dengan menyampaikan masalahnya dia. Terus rencana aksi juga, coach juga mampu memandu melalui keterampilan bertanya, sehingga coach ini mampu menjawab pertanyaan dengan rinci dan runtut. Nah, seperti itu. Tanggung jawabnya juga ada, karena tadi eh, Pak Surya sudah mengarahkan ke Bu Fitri untuk mendapatkan seseorang, siapa kira-kira yang bisa membantu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya tadi. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, berdasarkan pengamatan saya dari Coach Pak Surya dan Coach Bu Fitri, tadi tujuan utamanya sudah tersampaikan. Coach berhasil menyampaikan tujuannya dengan diarahkan oleh Coach. Kemudian identifikasinya juga Coach berhasil memberikan kesempatan kepada Coach menyampaikan masalahnya. Akhirnya masalah teridentifikasi tadi ya, sensitif, merasa diperlakukan tidak adil, dan itu berasal dari dirinya sendiri. Kemudian dari rencana aksinya sudah terbentuk. Coach juga berhasil mengarahkan Coach untuk mencari solusi dari masalahnya, yaitu tadi mengubah sikapnya, pola pikir. Bu Aita. Tanggung jawab juga sudah cukup baik komitmennya. Terima kasih. Terima kasih Bu Aita. Terputus ya tadi ya? Maaf. Iya, sempat terputus Bu, nggak apa-apa. Iya. Sekarang saya sambung karena direkam, kayaknya bagus kalau ditampakkan kameranya. Bu lihat sama Bu Aita, kalau bisa sih. Oh gitu. Iya dong. Biar jadi pengamat ditampakkan juga. Takutnya mereka malu. Oh iya kan? Ya sudah. Bu Aita belum open kamera loh. Ayo kita coba. Kita coba tampakkan biar bagus. Kasus satu dulu. Apakah kasus satu